Dan ketahuilah bahwasanya manusia di dalam menuntut ilmu ini terbahagi kepada 3 keadaan. Manusia di dalam menuntut ilmu ini, maksudnya ilmu agama, terbagi kepada 3 keadaan. Pertama, orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan ke negeri akhirat. Mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai sangu bekal ke negeri akhirat. Maka ia tidak berniat dengan mencari ilmu kecuali hanya mendapat keridhaan Allah dan negeri akhirat. Maka orang ini termasuk di dalam golongan orang yang beruntung. Golongan inilah golongan yang mereka menuntut ilmu, setiap kali perjalanannya dimintakan ampun dosa-dosanya oleh para malaikat, oleh seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Mereka itulah orang-orang yang andai kata dia mati dalam menuntut ilmu, maka matinya sebagai salah seorang syuhada, yaitu orang-orang yang mencari ilmu hanya tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah dan negeri akhirat. Yang kedua, orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera dunia dan mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta benda. Ini menuntut ilmu agama dengan tujuannya adalah supaya dapat keuntungan dunia, supaya dimuliakan oleh orang, supaya dapat pangkat kedudukan, supaya mendapat harta dan benda. Nah, ini orang golongan yang kedua ini ialah orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah." Itu ia orangnya, bahwa siapa yang menuntut ilmu yang semestinya dituntut dengan ilmu itu karena Allah, ilmu yang mesti dituntut karena Allah, sedangkan dia karena dunia, ini orang tidak akan mencium, tidak akan mendapat bau-bauan surga. Ilmu yang mestinya dituntut karena Allah dirubahnya karena dunia. Lain halnya orang menuntut ilmu yang memang karena dunia. Misalnya orang menuntut ilmu kesehatan supaya bisa mengobati orang, nah itu kan jadi masalah, karena ini ilmu yang bukan dituntut mayubtagha bihi wajhullah. Orang menuntut ilmu pertanian supaya nyaman kan aku betani bisa. Orang menuntut ilmu pertukangan supaya bisa bertukang, nyaman kayaknya banyak diupahi orang, aku gawianku bagus. Aku menuntut ilmu apa namanya lagi, perbingkilan, perbaikan mesin, seluas-luasnya menuntut ilmu supaya orang banyak datang mengantar barang lawan aku. Nah itu kan jadi masalah, karena itu ilmu bukan yang mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa menuntut ilmu dari sesuatu yang dituntut dengannya karena Allah untuk mendapatkan dengannya bagian daripada dunia, maka orang tersebut tidak akan mencium, tidak akan mendapati bauan surga. Ilmu fikih itu ilmu yang mesti karena Allah. Nah dia menuntut ilmu fikih habis-habisan, dia perdalam ilmu fikih sedalam-dalamnya, supaya dengan dalam ilmu fikih kena aku nyaman. Jadi penghulu kawa, jadi naib kawa, orang bertakun hukum macam-macam kawa, untuk kepentingan dunia. Nah ini yang dimaksud dengan golongan yang kedua ini.
Orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera dunia dan mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta benda. Orang mengaji ilmu faraid, membagi waris. Dia perdalam ilmu perwarisan menurut hukum Islam. Tujuannya apa? Untuk membuka praktik dan konsultasi hukum faraid. Ini ada berlaku mungkin di kota-kota besar, konsultan hukum faraid itu dibayar, misalnya kena warisannya 1 miliar dapat 2% daripada itu umpamanya. Nah, ini tujuan mengaji ilmu faraid untuk mencari keuntungan dunia. Padahal ilmu faraid itu ilmu hukum Allah, nah mesti dituntutnya pun karena Allah. Sedangkan ia sendiri menyadari hal ini dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya. Ini menuntut ilmu karena dunia. Ini sadar, aku ini salah, aku ini luput, menuntut ilmu ini karena dunia. Tapi kadang-kala menghentikan itu, terus saja tujuannya macam itu. Tapi niatnya dalam hatinya tahu bahwa ini luput, ini salah. Nah, maka orang ini adalah berada di dalam golongan yang berbahaya. Jikalau ia mati sebelum sempat bertobat, maka dibimbangi ia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian urusannya terserahlah kepada kehendak Allah, kalau mau dimaafkan atau disiksa. Tetapi kalau ia mendapat taufik sebelum matinya, lalu ia bertobat dan sempat mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, dan sempat pula membuat pembetulan terhadap apa yang tercedera dan tercuai, yang tertinggalkan, maka bolehlah ia dikumpulkannya bersama golongan yang beruntung. Karena orang yang bertobat daripada dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa. Orang menuntut ilmu agama, tapi tujuan bukan untuk meninggikan agama. Ya ini, tuntut ilmu agama, tujuan bukan untuk meninggikan agama, tapi untuk kepentingan pribadi. Ini orang salah. Inya pun merasa bahwa dia salah. Nah, kalau orang ini terus-menerus demikian, mati belum tobat, dikhawatirkan matinya kada baik. Nah, kalau ini dapat taufik dari Allah, dapat hidayah, kalau dia tobat sebenar-benar tobat, dia akan kembali termasuk kepada golongan orang-orang yang beruntung tadi. Karena orang yang tobat daripada dosa sama halnya dengan orang yang tidak berdosa.